Indonesia memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Kemajemukan ini tak hanya terdiri dari suku, agama, ras, tetapi juga bahasa. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah? Dengan banyaknya bahasa daerah yang dimiliki, tentu akan sangat sulit apabila kita ingin berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Oleh sebab itu, kehadiran bahasa Indonesia sangat diperlukan sebagai pemersatu dari keberagaman yang dimiliki oleh setiap daerah. Tahun ini genap 76 tahun Indonesia merdeka. Generasi muda Indonesia atau yang kerap disapa dengan generasi milenial kian kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kian mengikisnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa kita merasa malu untuk menggunakan bahasa Indonesia karena tidak sekeren atau tidak segaul bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Banyak juga yang beranggapan bahwa bahasa Indonesia terkesan formal, sehingga cenderung memberikan kesan yang kaku. Padahal pada kenyataannya, bahasa Indonesia memiliki banyak fakta yang seharusnya dapat membuat kita bangga dan sekaligus mencintai bahasa Indonesia. Fakta apa saja itu? Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu diraih dengan perjuangan. Apabila mendengar pernyataan ini, tak berlebihan rasanya apabila bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa yang keren. Hal ini karena hanya bahasa Indonesia yang harus melewati perjuangan panjang agar diakui sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, sekaligus bahasa resmi Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda tahun 1928, para pemuda bangsa berjanji, bersumpah, berikrar untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Harga yang harus dibayar tidaklah murah, bahkan tak akan pernah bisa diukur dengan mata uang apapun. Saat itu, para pemuda harus berjuang menyatukan tekad dan pikiran di bawah tekanan kolonialisme. Fakta kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dengan berjalannya waktu, bahasa Melayu kemudian mendapat pengaruh-pengaruh dari pedagang Arab, India, ataupun pedagang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan bahasa Melayu kaya akan kosakata. Hal ini tentunya juga berpengaruh pada kosakata dalam bahasa Indonesia. Tak hanya itu, beragam bahasa daerah yang terdapat di Nusantara juga memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Bahkan, apabila ada yang mengatakan kekurangan kata untuk mendeskripsikan sesuatu, bisa jadi orang tersebut belum mengenal bahasa Indonesia sendiri. Fakta ketiga, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Melalui keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan, diputuskan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah digunakan sebagai bahasa penghubung atau lingua franca yang tak hanya digunakan di Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Maka dari itu tak heran apabila kita masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang Malaysia, Brunei Darussalam, ataupun Singapura, karena bahasa kita yang hampir mirip dengan bahasa negara mereka. Fakta keempat, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain. Pada kenyataannya, bahasa Indonesia tak hanya dipelajari di Indonesia, melainkan juga di negara lain. Menurut salah satu artikel yang saya baca, terdapat beberapa universitas besar yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Tokyo University of Foreign Studies di Jepang, University of Southern Queensland di Australia, Hankook University of Foreign Studies di Korea Selatan, dan juga Taras Shevchenko National University of Kiev di Ukraina.
Mahasiswa di Australia bahkan menganggap belajar bahasa Indonesia akan memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan dan juga relasi. Salah satu daerah di Vietnam bahkan mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di negara tersebut. Mengutip pernyataan Bapak Irdamis Ahmad, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Minh City periode 2007 hingga 2008, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, maupun Jepang sebagai bahasa yang diprioritaskan nomor 2 di negara tersebut. Fakta nomor 5, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Walaupun masih sebatas ide, tapi bahasa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi bahasa internasional di kawasan ASEAN. Menurut Profesor Bertolt Damhauser, untuk menjadi bahasa internasional, suatu bahasa harus digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional, sebagaimana dikutip oleh Raharjo tahun 2011. Rasanya syarat tersebut tak akan begitu sulit untuk dipenuhi oleh bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Nah, berdasarkan fakta-fakta tadi, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia sudah seharusnya merasa bangga dan juga mencintai bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Ayo kita gunakan bahasa Indonesia agar jiwa nasionalisme kita semakin tumbuh dan bahasa Indonesia bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat dunia serta bisa tetap lestari sampai kapanpun.